Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Alhamdulillah Mas santri semuanya dan juga peserta daurah di kesempatan malam hari ini, puji dan syukur kita diberikan rezeki karunia dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang penuh berkah ini kita hadir untuk sama-sama mengikuti daurah singkat ya. Rumus mudah menghafal makhraj dan sifat yang insya Allah malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Arif ya. Baik para hadirin ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daurahnya dimulai, mohon memperhatikan beberapa adab-adab mungkin yang sudah disampaikan di grup ya. Untuk yang ikhwan, jika tidak ada uzur syar'i gitu ya, silakan boleh membuka kameranya ya, kecuali untuk yang akhwat ya. Kemudian juga bisa mempersiapkan alat tulisnya, barangkali nanti akan ada beberapa hal yang penting untuk bisa dicatat ya, ketika Ustadz Arif menyampaikan materi ya, insya Allah materi di kesempatan malam hari ini sesuatu yang sangat penting ya, untuk kita semuanya. Pentingnya makhraj dan sifat ya, ini berhubungan dengan hukum tajwid ya. Wal akhlu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana athimu. Jadi mempelajari mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ya, secara mutlak. Nah, barang siapa yang tidak memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan tajwidnya maka dia berdosa. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya daurah malam ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Arif ya, ketika kita sudah berusaha berupaya ya, menyempurnakan bacaan kita bisa menghantarkan pada tadabur ya, kemudian tafakur ketika kita membacanya, kemudian mendapatkan pahala juga ketika membacanya dan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di akhirat. Baik, tanpa berpanjang lebar mungkin insya Allah kita akan mulai. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu kepada Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Khair, khair. Alhamdulillah. Ya, baik, mungkin Ustaz bisa kita langsung mulai saja ya, Ustaz, ya, supaya eh, mengefektifkan waktu daurah di kesempatan malam hari ini. Saya langsung serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz Arif untuk menyampaikan daurah singkat ya, rumus mudah menghafal makhraj dan sifat. Tafadhal Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bertepatan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan juga mendapatkan berkah. Tentunya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan, dan mudah-mudahan selepas Ramadan ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa konsisten istiqomah di dalam agama ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, insyaallah sebagaimana yang diinformasikan malam hari ini kita akan membahas atau mengenalkan rumus mudah untuk menghafal makhraj dan sifat, ya. Rumus mudah untuk menghafal makhraj dan sifat. Jadi kenapa dibuat semacam ini gitu ya? Karena saya sendiri ya pernah ya, menyampaikan materi ini kepada peserta offline ya yang saya bina. Tentunya berkaitan dengan sifat. Kalau makhraj mungkin perlu waktu untuk menghafal, butuh waktu untuk kemudian menghafal letak-letak di mana tempat keluarnya. Tapi setidaknya secara umum kita akan mengetahui huruf-huruf hijaiyah itu letaknya di mana saja.
Ya, kemudian untuk sifat huruf, maka sifat huruf inilah yang kemudian eh, saya praktekkan dalam pengajaran dan itu terbukti dalam satu pertemuan itu bisa eh, dihafal dengan sangat mudah oleh para peserta. Ya, ketika dikenalkan tentang bagaimana cara menghafal sifat-sifat huruf. Ya, kalau makhraj nanti kita akan sampaikan bagaimana cara kemudian menghafal makhraj itu dan juga sifat. Baik, sudah terlihat di layar ya. Ya, tadi di mukadimah sudah disampaikan oleh Ustadz Wawan berkaitan dengan pentingnya mempelajari tajwid karena kalau tidak eh, mempelajari tajwid ya hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athim. Jadi berdosa. Maka salah satu bagian daripada tajwid itu sendiri adalah mempelajari makhraj dan sifat. Begitupun para ulama, ya para ulama itu sangat menekankan sekali agar kita sebagai qari untuk menghafal makhraj dan sifat, ya, untuk menghafal makhraj dan sifat. Dan juga ulama yang kita kenal di dalam tajwid itu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimahnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Jadi beliau dalam mukadimahnya itu menekankan kepada para qari, kepada kita semua yang senantiasa membaca Al-Quran, maka hendak di antara kita itu mempelajari makhraj dan sifat. Kenapa kita harus mempelajari makhraj dan sifat? Pertanyaannya demikian. Seberapa pentingkah kita mempelajari makhraj dan sifat? Maka yang pertama alasannya adalah kata beliau liyalfidhu bi afsahil lughati, agar fasih di dalam mengucapkan setiap huruf. Itu tujuan kenapa kita harus belajar makhraj dan sifat, agar fasih di dalam mengucapkan setiap huruf. Yang kedua, agar terhindar dari apa? Terhindar dari kesalahan yang dapat mengubah makna. Ya. Jadi kalau kita belajar makhraj dan sifat, maka kita akan setidaknya mengetahui bagaimana cara mengucapkan setiap huruf itu dengan benar. Tapi kalau seandainya kita tidak mengetahui tempat keluarnya huruf itu di mana dan bagaimana cara mengucapkan setiap hurufnya itu dengan benar, maka pasti kita akan terjebak kepada kesalahan. Baik itu kesalahan yang dapat mengubah makna ataupun tidak. Maka disinilah urgensinya belajar makhraj dan sifat. Ya. Dan alhamdulillah di ruang sanad itu, ya, pembelajaran pertama di dalam kelas itu ketika belajar intensif cara membaca Al-Quran itu adalah yang dipelajari makhraj terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu di sesi ini adalah makhraj. Ya, apa itu makhraj? Ya, makhraj itu tempat keluar. Kalau makharij berarti makharij itu jamak dari makhraj, yang artinya tempat-tempat al-huruf, asal katanya harfun, jadi huruf itu jamak dari harf. Maka eh, huruf-huruf, ya, jadi tempat-tempat keluar huruf-huruf. Makharij, ya, makharij itu tempat keluar, ya, atau keluar, ya, keluarnya huruf-huruf. Nah, kenapa kita harus belajar makhraj? Apa manfaatnya? Ini. Jadi apa sih yang mengharuskan kita tuh belajar makhraj? Manfaatnya apa? Kan biasanya gitu ya. Apa manfaatnya kalau kita belajar Apa manfaatnya kalau kita belajar atau kita bergabung dengan komunitas ini? Apa manfaatnya?
biasanya kita selalu memperhitungkan soal benefit atau manfaat. Maka eh, manfaat manfaat dari kita belajar makhraj itu yang pertama adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari agar jelas, fasih, ya, agar benar dan jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Saya sering menyimak bacaan dari para peserta yang belajar. Itu ketika mengucapkan huruf lam dan nun itu ada yang membacanya dengan samar. Contoh misalkan, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbin alamin. Gitu. Jadi antara lam dengan nun hampir-hampir sama. Kenapa demikian? Karena tidak benarnya makhraj. Karena kurang pasnya makhraj di sana. Memang keduanya lam dan nun ini berdekatan makhrajnya. Lam makhrajnya di eh, apa? Adnal hafah, ya. Adnal hafah. Adnal hafah itu berada di ujung sisi, lidah lam itu. Nempelnya kemana? Nempelnya dia ke gusi. Kemudian kalau nun, nun itu berada di torful lisan. Sama, lam juga berada di lisan. Jadi nanti ada pembagiannya. Makhraj itu, ya lisan itu ada berapa nanti di akhir. Kemudian eh, lam di ujung sisi lidah, di ujung sisi lisan. Kemudian nun di ujung lisan, ujung lidah. Nempelnya kemana? Ke gusi juga. Jadi lam dan nun sama-sama nempel ke gusi dengan makhraj yang berbeda tadi. Tapi ketika prakteknya ada yang membacanya lam dengan nun itu samar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lam dengan nun hampir sama. Ada sengaunya, gitu kan. Nah, kalau kita belajar makhraj tepat di dalam tempat keluarnya, nempelnya tepat, gitu, maka itu akan jelas, ya, akan uh, terbaca dengan jelas. Alhamdulillahi rabbil bil. Jelas. Kemudian yang kedua manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar membacakan Al-Quran dengan sangat fasih, ya, sangat fasih. Jadi suku apapun itu, mau suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera atau Batak, ya, ketika belajar Al-Quran maka makhraj dan sifat, ya, makhraj itu dia akan membacanya dengan fasih. Bahkan ada yang orang Jogja, ya, tahun berapa itu, ya, juara pertama dalam musabaqah, ya, juara pertama, fasih bacaannya. Kalau belajar makhraj dan sifat, ya, secara benar. Kemudian yang ketiga, agar terjaga dari lahjah selain lahjah Arab yang sahih. Lahjah Arab yang fasih itu adalah lahjah Quraisy, ya. Jadi jelas pengucapannya fasih. Kemudian yang keempat, agar setiap qari mengetahui setiap alasan dari hukum-hukum dalam ilmu tajwid, tajwid, ya. Contoh alasan kenapa nun sukun bertemu huruf halq, dibaca izhar dan sebagainya. Nah, ini Al-Imam Ibnu Jazari makharijul huruf, ya. Ini bukan makharijal huruf was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Tujuannya ini. Manfaatnya tadi yang di atas. Nah, ini penjelasannya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, huruf itu terbagi dua. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Mabni, ya. Huruf ma'ani itu yang mengandung makna seperti huruf jar. Kalau dalam bahasa Arab itu ada jar, jar majrur, ya, gitu, ya. Ala, min, ila, dan seterusnya. Ada mabani, itu adalah huruf yang membentuk sebuah kata. Kemudian juga huruf mabani ini terbagi dua, ada far'iyah, ada asliyah. Asliyah itu huruf hijaiyah. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu huruf dari far'iyah, ya, huruf hijaiyah.
Sedangkan huruf abjadiyah itu berkaitan dengan hisabul jumal, seringkali dipakai di dalam hisabul jumal, perhitungan huruf abjad, hawas, hoti, kalamun dan seterusnya. Dan misalkan eh, kalau kita nama kita ya apa tuh tanggal kelahiran kita itu bisa jadi huruf abjad ya dalam sebuah kalimat. Itu kebiasaan para orang-orang Arab itu menggunakan abjadiyah itu dalam itu tadi perhitungan huruf ya. Dibentuk, dibuat dalam sebuah syair atau kata atau kalimat ya, suatu kejadian itu. Nah, huruf far'iyah tadi ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Huruf huruf asliyah itu tadi ya, abjadiyah ada hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu terbagi ada dua pendapat yang mana ya? Nah, ini huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Tapi yang kuat pendapatnya itu adalah 28 huruf hijaiyah itu. Itu tercatat di dalam syair atau matan tajwid ya. Al-Mufid fi Tajwid karya Imam Al-Tibi rahimahullah taala. Itu menurut pendapat Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Imam Sibawai. Sedangkan yang mengatakan 29 itu disertai dengan lam alif ya. Kalau yang 28 itu alif, alif itu sama dengan hamzah. Kalau di awal disebut alif, kalau di tengah disebut hamzah ya. Jadi kalau di awal alif, itu disebut alif hamzah itu. Tapi kalau di tengah itu disebut hamzah. Padahal alif itu sama dengan hamzah. Nah, kemudian yang mengatakan 29 itu oleh Imam Al-Farra ya. Dan juga ini menurut pendapat yang jumhur seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Muhammad Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah ya. Nah, ini huruf far'iyah nanti boleh dibaca lagi ini ya, boleh di screenshot. Ada hamzah musahalah yakni eh, apa tashil ya. A'jamiyun, a'jamiyun, a'jamiyun. Itu tashil ya. Ada juga alif imalah ya, alif imalah yang dibaca re. Bismillahi majreha. Ini termasuk ke dalam ayat-ayat goribah ya, masuknya yang asing. Ini huruf far'iyah itu. Ini juga siroto ya. Ada sod musyammah, lazai, ihdinas ihdinas siroto, ihdinas zirato. Seperti itu. Itu masuk ke dalam eh, huruf far'iyah. Ada kuila, sui, wajui. Itu masuknya ke kiroah ya. Ini ya musyammah bisautil wawu au kasru musyammah bisautil dhammah. Dom apa ya? Dom. Kemudian ada alif mufakhomah. Ya, ada alif mufakhomah, ada lam mufakhomah, lam tebal ya. As-salah, at-talaq, az-zulum, gitu. Itu masuk ke kiroah juga ya, masuk ke kiroah. Alif mufakhomah ya, qala yaitu alif yang berada pada huruf tebal ya. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini istilahnya bagian-bagian daripada belajar makhraj itu ada penjelasannya. Ya, kesimpulannya ya, dari pembahasan huruf di atas dapat disimpulkan bahwa huruf yang dibahas dalam bab makharijul huruf adalah huruf mabani asliyah hijaiyah, adapun bagannya sebagai berikut. Nah, jadi yang akan ditampilkan bagan ini adalah huruf mabani asliyah. Asliyah itu yang tadi yang hijaiyah ya, bukan abjadiyah, tapi yang hijaiyah yang dari alif urutannya sampai ya. Itu hijaiyah bukan abjadiyah. Abjadiyah. Kalau abjadiyah itu abjad, hawas, huti, kalamun dan seterusnya. Itu dalam sebuah kata yang dirangkai seperti tadi. Nah, ini bagian dari
Sebentar saya perkecil. Nah, jadi kalau kita ingin menghafal makhraj itu hafal bagan. Karena makhraj itu hanya terbagi ke dalam 5 bagian saja. Makhraj itu hanya terbagi ke dalam 5 bagian saja. Oke, kita buka mindsetnya. Makhraj itu hanya terbagi ke dalam 5 bagian saja. Dari 5 bagian ini nanti huruf-huruf itu ada di sana. Maka kita harus menghafal ya 5 bagian ini. 5 bagian ini. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu hurufnya huruf mad. Jadi al-jauf itu hurufnya huruf mad. Alif, waw, ya itu huruf al-jauf. Itu juga dibahas dalam buku pembelajar ruang sana jilid 2 ya. Ada al-jauf itu apa? Hurufnya apa ya? Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini huruf al-jauf itu alif dan saudara-saudaranya. Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Nah, jadi alif itu termasuk salah satu makhraj al-jauf dan juga wa ukhtaha wahi dan saudara-saudaranya itu alif wawu dan juga ya. Jadi alif wawu ya ya. Alif wawu ya ini adalah uh, huruf dari makhraj al-jauf. Alif wawu ya. Kemudian yang bagian kedua al-halaq ya. Al-halaq ini salah penempatan ya. Jadi al-halaq itu tenggorokan. Jadi kalau al-jauf itu rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Makhraj al-jauf itu. Sedangkan al-halq halqi ya, idhar halqi. Idhar halqi hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, ghain, kha. Maka itu huruf-huruf idhar halqi itu maksudnya huruf-huruf tenggorokan. Jadi huruf-huruf tenggorokan itu ada ada 3 bagian. Terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi misalkan gini, dalam satu rumah, itu ada beberapa kamar. Di sini sebutkan ada 3 kamar. Ya, ada di pangkal, ada di tengah, ada di ujung. Ada di kamar depan, kamar tengah, kamar ujung. Ya, saya analogikan seperti itu biar mudah. Nah, kemudian yang berada di depan atau berada di pangkal, ya, pangkal. Pangkal itu hurufnya itu ada hamzah dan ha di sini letaknya. Ini tenggorokan, hamzah dan ha. Aha. Kemudian di tengah tenggorokan, ya, kamar tengah ada ain dan ha. Aha. Jadi kalau kita baca alhamdulillah ha tengah tenggorokan. Kemudian ain a'udzu di tengah tenggorokan, ya. Kalau laki-laki jakun, jakun. Nah, itu ada katup epiglotis yang nempel ke dinding tenggorokan. Ketika nempel itu keluarlah huruf ain, ya. Nanti kita masuk ke dalam sifatnya. Nah, ain dan ha kemudian berada di ujung tenggorokan atau tenggorokan terdekat dengan lisan, maka terdapat huruf ghain dan kha. Ghain dan kha, ya. Nah, itu huruf tenggorokan itu ada ada 6. Jadi huruf tenggorokan itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, dari 6 huruf ini masing-masingnya menempati ada di pangkal, di tengah, di ujung. Ini pengenalan saja karena makhraj itu butuh waktu untuk kemudian eh, betul-betul bisa paham, ya. Kalau hafal di sini sekarang bisa dihafal. Jadi makhraj itu terbagi ke dalam 5 bagian, ya. Di al-jauf, kemudian di al-halqi tenggorokan, di lisan, di lidah, kemudian syafatain 2 bibir dan juga di khayshum, rongga hidung. Nah, kemudian
Tadi al-halq sudah ya. Sekarang alisan. Alisan itu terbagi ke dalam 4 bagian. Dari 4 bagian itu nanti ada turunan hurufnya. Ada di aqsa, aqsa lisan, kemudian ada di wastul lisan, ada di hafah lisan, ada torful lisan. Ya. Jadi ada di pangkal, di tengah, di sisi lidah, ada di ujung lidah, torful lisan. Di aqsa lisan itu hurufnya ini ya. Qaf dan kaf. Hurufnya qaf dan kaf. O, ka. Contoh Allahu Akbar. Ak, kaf itu di pangkal. Qaf ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf di pangkal lidah, aqsa lisan. Ini salah ininya ya, garisnya. Kemudian wastulisan itu hurufnya 3. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ada 3 huruf ya. Jim, shin, ya. 3 huruf di tengah lidah itu. Ar-rajim, nah itu di tengah lidah. Ar-raji, jim. Kemudian eh, shin, jim shin ya. Minasyaiton, asyaiton itu di tengah lidah ya. Kemudian ya malikiya yaumi di tengah lidah ya. Jadi huruf yang berada di tengah lidah jim shin ya. Jim shin ya. Kemudian ada di sisi lidah. Sisi lidah itu terbagi 2. Ada yang di eh, pangkal sisi lidah, ada yang di ujung sisi lidah. Nah, tadi yang di ujung sisi lidah sudah kita bahas lam ya. Rabbil alha itu di ujung sisi lidah nempel ke gusi. Kalau dod itu berada di pangkal sisi lidah. Dod berada di pangkal sisi lidah nempel ke geraham. Wanaddallin itu dod ya, dod. Jadi ingat sisi lidah itu terbagi 2, ada di pangkal, ada di ujung. Pangkal dod, ujung lidah yaitu lam. Al do ya, wala do wala la. Nah, itu tadi lam itu di ujung sisi lidah nempel ke gusi. Wala do, dodnya di pangkal sisi lidah nempel ke geraham. Itu di sisi lidah ya. Kemudian di ujung lidah. Nah, di ujung lidah ini hurufnya banyak, ada berapa? Ada 11 huruf ya. Di apa? Di ujung lidah itu ada 11 huruf. Apa saja? Di sini nun. Nun tadi berdekatan dengan huruf lam makrojnya. Nun di ujung lidah nempel ke gusi. Ro pun di ujung lidah tapi dia bergeser sedikit ke zuhrul lisan, ke punggung lidah ya, nempel ke gusi juga sama. Jadi arro itu nempel ke gusi sama. Nun an'amta nempel ke gusi juga dari ujung lidah. Nah, ini di ujung lidah ya yang nempel ke gusi. Kemudian ada huruf-huruf yang lainnya seperti to, dal, ta, itu dari ujung lidah nempel ke mana? Ke pangkal gigi seri atas. Contoh misalkan siro, to, huruf to ya. Kemudian huruf ta, an'am, ta, pangkal sisi, pangkal apa? eh, pangkal lidah, pangkal gigi seri atas, pangkal gigi seri atasnya. Nah, ini torful lisan ma'a usul sanayal ulya ya. Jadi uh, ujung lidah nempel ke usul. Usul itu pangkal, pangkal sanayal ulya, pangkal gigi seri atas. To adalah ta. Jadi siroto maliki yaumiddin ya, middin ad-din, kemudian ta an'amta. Nah, itu berada di ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Kemudian ada huruf dha dzal sa. Dha dzal sa nempel ke ujung gigi seri atas. Kalau tadi to dalta nempel ke pangkal gigi seri atas di dalam. Kalau dha dzal sa dia dari ujung lidah ya, nempel ke ujung gigi seri atas. Hmm.
ada bagian lidah yang keluar. Wo, zal, sa. Itu makhrajnya di sana. Kemudian sod zaisin. Nanti di akhir ada tes ya. Nanti di akhir ada tes menguji sejauh mana nih eh, kita memahami ini. Kalau kita menyimak dengan benar, memperhatikan ini, insya Allah ada yang hafal. Wah, langsung ada yang keluar ya ketika mendengar tes. Enggak, ini hanya uji coba saja. Ya, ada uji coba aja, eh, menguji ya sejauh mana pemahamannya. Baik, jadi apa? Sod zaisin, dia di ujung lidah nempel ke pangkal atau bersejajar dengan eh, ujung gigi seri sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sod zaisin. So. Jadi huruf sod itu tidak dibaca sho, tapi so ya. Sama seperti sin. Sin tipis, sod tebal. Makronya di sana. Zai. Ya, idza zulzilatil. Zai di sana makronya. Di pangkal di ujung lidah nempel ke mana? Ke pangkal gigi seri bawah atau sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Nah, ini torful lisan. Ini di lidah. Jadi di lidah itu dihafal saja. Di lidah itu ada 4 bagian. Ada di pangkal, ada di tengah, di sisi, di ujung. Nah, di ujung itu tadi bagian-bagiannya ini. Oh, jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, hafalkan ini bagian ini. Bawa kemana-mana. Kalau bisa di print, kemudian ya eh, hafalkan. Tapi jangan sekedar dihafalkan, belajar. Tentunya harus ada yang memandu ya. Ini rumus ini saya ajarkan. Kenapa? Karena selama saya belajar ke para syekh, ya tidak kemudian diajarkan secara detail seperti ini. Dulu ketika kita talaki ke syekh, ke ustadz, eh, ya apa dikoreksi, tapi kita nggak memiliki gambaran secara utuh ya tentang makhraj. Maka inilah perkara yang memudahkan kita di dalam belajar membaca Al-Quran ya sesuai dengan makhraj. Itu dari lisan. Sekarang dari syafatan atau syafatain. Dari syafatain atau syafatan itu terbagi ke dalam dua ya, dua bagian. Ada yang di bibir ya, di bibirnya itu kedua bibir, ada yang dari bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Misalkan yang dari kedua bibir itu adalah huruf ba, mim, waw. Ba, mim, waw ya. Contoh huruf ba, bi, abdi ya, bismi. Kemudian mim. Sekarang mim, maliki. Maliki, an'am, dua bibir ya. Kemudian waw, wa, nggak bisa satu bibir. Coba ucapkan huruf ba tanpa menyentuhkan kedua bibir atas dan bawah. Bisa tidak? Nggak bisa. Artinya ini memerlukan dua bibir. Ya, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari syafatan itu adalah fa. Jadi fa itu bukan pakai dua bibir, tapi ujung gigi seri atas nempel ke perut bibir bagian bawah. Fa. Jadi salah ya. Nah, biasanya orang Sunda kalau baca huruf fa itu pak gitu kan ya. Nah, ini fa harus ketahui makronya. Fa menyentuhkan ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir. Fa mengeluarkan nafas. Nah, ini dari syafatan ya, dari syafatan. Kemudian dari khaisyum itu hurufnya dua, ada nun dan mim ya. Nun dan mim dari khaisyum. Jadi setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu terkumpul ke dalam 5 bagian makhraj ini secara umumnya. Dari al-jauf itu alif wa ya huruf mad ya, kemudian al-halq itu hurufnya ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian di lisan itu ke dalam 4 bagian ya. Aqsa, wastu, hafah, torfu ya. Torof ya. Wasat
Nah, hafah, aqsa, pangkal, tengah, sisi, ujung. Nah, dari bagian-bagian ini huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 18 itu ada di sini. Di aqsa ada qaf dan kaf, di wastul lisan ada di jim shin ya, kemudian hafah, hafah itu dod dan lam, torof itu ada nun ro, kemudian qa dalta, sad zaisin, dha daltha, itu huruf-huruf yang ada di torof. Kemudian di syafatan ada eh, ba, mim, waw, fa. Ya. Al-khayshum, nun dan mim. Nah, jadi ini lebih kepada sifat. Ya, sifat gunnah. Nun dan mim itu masuknya kepada sifat gunnah. Baik, sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami, silahkan. Jadi tulisan non Ya, silakan untuk peserta daurah. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Arifin. Pak Ustadz, saya Ustadz. Boleh, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Muammar. Boleh izin Ustadz dikasih contoh. Biasanya saya ini kesusahan di huruf-huruf yang tebal itu Ustadz, seperti huruf so, do, sama to. Hmm. Mungkin tadi sepertinya terlalu cepat menurut saya Ustadz. Mungkin bisa diulang, dipraktekkan cara pengucapan itu. Terutama ketika kasroh misalnya. Huruf so, do, sama to ketika kasroh. Kemudian ketika doma, termasuk ketika sukun. Itu seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Iya, baik, kita di sini rumus menghafalnya. Jadi bukan ke prakteknya. Nanti prakteknya insya Allah ya di akhir ya. Jadi ini kita bahas lebih kepada eh, bagaimana cara kita menghafal makhraj itu ya dengan mudah. Jadi nanti kalau tadi shad kasrah itu lebih kepada sifat. Ya, sifat nanti di sesi berikutnya setelah ini. Jadi shad kasrah bagaimana huruf-huruf tebal ketika berharakat fathah, domah, kasrah itu bagaimana cara bagaimana itu lebih kepada sifat bahasanya. Nah, ini kita insya Allah nanti saya jelaskan juga di akhir ya setelah kita bahas sifat. Nah, sekarang di makhraj. Nah, kira-kira di makhraj sendiri sudah memiliki gambaran umum belum tentang makhraj ini? tanya. Silakan. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kalau misalkan seperti saya Ustaz yang sudah habis, Giginya kan ya, Pak susah ya? orang fa, ya fa itu kan tidak bisa ketemu. Itu apa? Kalau ketemunya gusi kan agak susah juga gitu. Hmm. Itu bagaimana caranya? Huruf-huruf yang ada hubungannya dengan gigi seri. Baik, baik, Pak. Baik, yang pertama tadi ya, sebisa mungkin menggunakan fasilitas yang ada dulu. Misalkan tadi gusi ya, gusi dengan bibir. Itu yang pertama. Kalau misalkan kesulitan juga, maka semampunya, Pak. Misalkan semampunya. Ya, ada rukhsah karena dalam hal ini bagi yang memiliki kendala tadi itu ada rukhsah, keringanan. Nah, ini ada keringanan. Tapi kalau misalkan eh, istilahnya masih komplit ya, masih komplit, gigi kita masih bagus, kemudian tidak ada masalah, maka dia wajib menyempurnakan itu makhrajnya. Karena tadi kalau Tapi tidak ada sempurna, tuntutan kan hmm, misalnya tuntutan kan masih bisa pakai gigi tiruan itu ditambah seperti itu. ya, ya itu nanti perkara yang lain. Jadi misalkan kalau Nah, bisa diupayakan untuk menyempurnakan itu, ya kita bisa upayakan itu. Ya, jadi semampu kita, Pak. Semampu kita. Karena itu uzur ya, maksudnya kepada uzur. Uzur. cukup. Iya. Ya Karena kalau ya, oh iya. Karena pernah saya juga mengajar ada bapak-bapak yang giginya sudah nggak ada, gigi serinya. Jadi gigi serinya itu udah nggak ada. Terus akhirnya apa? Pakai gigi palsu ya.
Nah, cuman memang pakai gigi palsu pun ada kendala, kesulitan ketika mengucapkan itu. Kesulitannya di mana? Khawatir ketika menekan dengan tekanan eh, yang seharusnya gitu kan, itu si giginya lepas lagi. Ya, sedangkan masangnya itu ya, masang giginya itu lumayan ya, jadi agak sulit ya. Akhirnya ya semampunya saja. Begitu ya untuk masalah ini. Baik gitu Pak Hasan ya, mudah-mudahan ini solusinya seperti itu. Ya silakan yang lain. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Afwan, mohon dijelaskan makhraj huruf lam. Apakah yang kedua, apakah satu makhraj dengan huruf dod, Ustaz? Baik, saya jelaskan di sini ya. Saya tutup dulu ininya, layarnya di sini. Saya masuk kepada layar yang lain. Sebentar. Saya coba buka file yang lain agar kita mengetahui dot dan lam itu di mana makhrajnya. Ya, tadi dot itu di pangkal sisi lidah, sedangkan lam itu di ujung sisi lidah. Ya, dot dan lam itu perbedaannya di situ. Memang keduanya di hafatul lisan, ya, di sisi lidah, tapi dari sisi lidah itu ada perbedaan letaknya, posisinya. Dot di pangkal sisi lidah, sedangkan lam itu di ujung sisi lidah. Nah, saya coba tampilkan sekarang. Ya, nah ini ya. Nah ini sebentar saya coba ini ya. Terlihat gambarnya? Nah, lihat posisi sebelah kanan ya. Nah ini huruf dod ya. Jadi lihat gambar lidah. Lihat gambar lidah di sini. Itu warna hijau yang berada di sisi lidah itu warna hijau itu huruf dod. Jadi huruf dod itu dia areanya di sana. Sisi lidah bermula dari ini warna hijau. Terus sampai ke warna hijau lagi itu huruf dod. Dia areanya mengelilingi ya gitu, setengah lingkaran ini. Maksudnya kenapa? Karena dot itu bisa nempel sebelah kiri, bisa nempel sebelah kanan, atau bisa nempel ke kedua-duanya, ke geraham. Itu makhraj huruf dot. Nah, sedangkan lam itu posisinya sama di sisi lidah, cuman dia areanya yang warna kuning ini. Nah, ini makhraj huruf lam itu berada di ujung sisi lidah, yang ini warna kuning. Dot warna hijau, ya. Eh, lam warna kuning. Itu makronya di sana. Keduanya sama-sama di sisi lidah, cuman posisinya ada yang di pangkal, ada yang di ujung. Nah, ini di buku Tahsinul Qiraah, metode aku pembelajaran di ruang sanad, ya. Seperti ini. Ini kalau ingin belajar makhraj itu bukunya ini kita kumpuli sekali, ya. Ada latihannya, ditampilkan gambarnya, sifat-sifatnya ini. Nanti di akhir kita jelaskan sifat bagaimana mengetahui huruf itu, ya, sifat-sifatnya tanpa perlu lagi buka buku. Gampang ya. Nanti di akhir, insya Allah. Nah ini di buku Tahsinul Qur'an dijelaskan juga lam itu makronya di mana, gambarnya ada. Kemudian sifat-sifatnya juga ada dijelaskan di sini. Terus baru praktek, gitu, latihan. Baik itu huruf, ada kata, ada juga ayat Quran. Ya. Ini insya Allah
Ini juga memang kita punya kelasnya di ruang sanad ya, dan banyak lulusan dari Tahsinul Qiraah ini juga yang kemudian ada yang jadi guru lagi, ada yang ngajarin lagi kan itu ya, ada yang fasih gitu bacaannya. Baik, cukup ya untuk dot dan lam. Sudah jelas ya tadi siapa yang nanya itu Ibu Muhimmah ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan berkaitan dengan makhraj. Udah cukup. Udah itu Cukup ya. dulu deh. Baik. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang masuk kepada sifat. Ya, sifat huruf. Nah, ini pengertian. Sifat itu secara istilah, secara bahasa apa? Apa-apa yang nempel, yang melekat pada sesuatu. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu. Ya. Jadi sesuatu yang melekat pada sesuatu. Misalkan, contoh pada diri kita ada sifat, ada kepribadian, sifat yang senantiasa menempel pada diri kita. Sifat kita itu siapa? Apa gitu? Sabar, ya. Sifat kita itu. Kemudian jujur, sifat kita itu, ya. Dan juga yang lainnya amanah, ya. Itu sifat yang melekat. Kemanapun dia pergi pasti sifat tersebut melekat, ya. Kemanapun dia pergi pasti sifat tersebut melekat. Malu, pemalu kan gitu. Itu sifat. Nah, pada huruf pun demikian. Ini sifat itu ada sesuatu yang melekat pada huruf. Jadi dalam keadaan apapun huruf tersebut, ya, mau dalam keadaan fathah, kasroh, domah, tasydid ataupun sukun, maka sifat tersebut harus tetap ada. Contoh misalkan huruf sin. Huruf sin itu punya sifat rokhwah, mengalir suara. Maka dalam keadaan sukun tetap dibaca mengalir rokhwahnya. Dalam keadaan fathah pun sama. Contoh misalkan ya bismillah, bis rokhwah, bismillah, ngalir suaranya. Ya, kemudian dalam keadaan harokat amma yatasa sifatnya ngalir, desis, sofir dan juga yang lainnya. Ya. Nah, itu sifat sesuatu yang melekat. Nah, ini secara istilahnya ada ya. Kemudian manfaat kita belajar sifat itu apa? Sifat huruf itu. Manfaatnya apa? Yang pertama, bisa membedakan bunyi huruf. Ya, ada huruf tebal, ada huruf tipis. Ya, contoh misalkan huruf shad, kasrah, dibaca tebal atau tipis? Ihdinas siratal sirato. Ro dengan to, dua-duanya huruf tebal. Tapi kenapa ro dibaca tebalnya seperti ini, to kenapa tebalnya dibaca seperti ini? Sirato. Lebih tebal ro dengan to. Jadi to itu lebih tebal daripada huruf ro. Cara bacanya sirato. Kenapa? Karena punya sifat demikian misalkan. Kemudian wala do. Wala tipis, do tebal. Wala do. Wala do. Wala jangan dibaca walad, walad, wala. Inilah kemudian kita bisa mengetahui huruf tersebut, ya membedakan bunyi tersebut. Ini tebal, ini tipis, ini mengalir, ini tidak, ini tertahan atau ini mengalir. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui huruf kuat dan lemah. Nah, ada huruf di huruf hijaiyah itu dalam sifatnya itu ada klasifikasi, ada huruf lemah, ada huruf kuat. Huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf hijaiyah itu adalah huruf to. Huruf yang paling lemah itu ada huruf ha. Nah, ini ada bagannya, klasifikasi huruf lemah, huruf. Kenapa ini dikategorikan sebagai huruf lemah? Kenapa ini dikategorikan sebagai huruf kuat? Itu ada rumusnya, ya. Tapi ini tentu bagi kita sebagai pemula itu tidak mesti belajar mengetahui ini, nggak mesti.
Ah, ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu membaguskan atau memperindah suara. Belajar sifat itu memperbagus, memperindah suara. Contoh misalkan ketika kita baca alhamdulillah, alhamdu, alhamdu. Coba kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak biasa, tidak enak didengar. Ah, ini manfaat dari kita mempelajari sifat. Nah, ini sifat itu, ini sebelum kita masuk kepada inti, iya, sebelum kita masuk kepada inti, ya, sifat itu terbagi ke dalam dua bagian, ada lazimah, ada aridhah, ya. Nah, ini sifat lazimah itu yang kemudian akan kita bahas di sini, ya. Ada sifat lazimah itu terbagi ke dalam dua bagian. Ini yang kemudian sering dipraktekkan, ini sifat lazimah. Itu yang pada huruf itu, ya. Jadi yang pertama apa? Yang memiliki lawan dengan yang tidak memiliki lawan. Jadi huruf itu ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nah, nanti kita bahas di akhir dengan bagan, ya. Kemudian ada sifat aridhah. Sifat aridhah itu adalah sifat yang terkadang muncul karena apa? Kondisi. Contoh misalkan ikhfa, ya, tarqiq. Kemudian ada sifat tafkhim, tebal, ya. Ini dibaca demikian karena adanya sebab. Nun sukun ketemu misalkan fa, terjadi huruf ikhfa, atau nun sukun ketemu qaf, min qablik, ya, min qablik. Itu nun sukun ketemu qaf. Ini masuk kepada sifat aridhah. Nah, sifat aridhah itu seperti itu. Tafhim, tafkhim, ada tarqiq, ya. Kemudian, nah, ini ada pembagian sifat menurut para ulama, ya. Ada 10 sifat yang memiliki lawan, ada 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Ini bahkan ada yang kemudian sifat ini ada yang nyampe 8, ya, nyampe 8 karena ada tambahan yaitu sifat khofa, ya, sifat khofa yang itu kemudian dibahas di dalam, ada 9, ya, ada 9. Jadi ada tambahannya tuh nanti di gunnah sama sifat khofa. Nah, kalau 17 itu menurut Imam Ibnu Jazari. Kalau 19 itu menurut kitab yang dinukil dari kitab ini, Irsyadul Mufid, ya. Nah, ini ada pandangan para ulama berkaitan dengan jumlah sifat huruf itu ada berapa? Ada yang 17 tadi Imam Ibnu Jazari, yang dipakai itu yang ini, yang 17. Ada yang kemudian 16 sifat. Kenapa 16 sifat? Karena ada sifat yang dimasukkan, yang dihilangkan, ya, dimasukkan kepada sifat yang lain. Gitu. Kemudian ada 44 sifat. Nah, ini 44 sifat. Ya, mungkin salah satunya ada yang di jari jemari. Nah, enggak ya, ini bercanda, ya. Nah, eh, banyak sekali 44 sifat. Jadi yang kita pakai yang 17 ini. Jadi yang kita hafal itu yang ini, 17. Nah, bagaimana cara menghafal dengan mudah? Ini bagan, ya. Insya Allah nanti setelah ini kita coba tes, ya, huruf hijaiyah itu dengan menggunakan sifat ini, sifat yang memiliki lawan. Ini dihafal. Coba perhatikan. Jadi sifat yang memiliki lawan itu ada 10, ya. Sifat yang memiliki lawan itu ada 5. 5, ada 5. Tapi memiliki lawan gitu kan. Jadi 10 sifat. Nah, sifat yang memiliki lawan itu 5. Nah, jahar itu tertahannya nafas. Ini berkaitan dengan nafas. Ini berkaitan dengan nafas. Jadi kalau misalkan saya tanya, Pak, ini huruf berkaitan dengan nafas. Nafasnya tertahan atau mengalir? Misalkan saya kasih contoh, ya. Huruf jim. Huruf jim itu punya sifat apa? Coba baca.
Misalkan aj, aj. Coba jangan dipantulkan dulu. Aj. Kira-kira kalau dibuat seperti itu, aj, ja. Atau dibaca ja, atau ja. Nah, jim itu punya sifat jahar. Jahar itu tertahannya nafas, berkaitan dengan nafas. Jadi kalau misalkan saya tanya, huruf ini berkaitan dengan nafas, tertahan atau mengalir? Jim itu tertahan, ya. Karena nanti dikasih contoh nanti. Kemudian yang tersifati sifat hamas itu apa? Misalkan huruf fa tadi, fa, mengalir nafasnya. Jadi berkaitan dengan nafas, huruf ini termasuk ke dalam sifat apa? Berkaitan dengan nafas. Misalkan, oh ini fa itu punya sifat mengalir nafasnya. Oke, sekarang huruf-huruf yang memiliki sifat nafas yang mengalir itu ada berapa? Ada fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, fahassahu sa, ha, fa, ha, faha, sa, abatasa, ya, hu, ha, ya, fahassahu syakhsun, shin, kho, sod, syakhsun, ya, sakat, sin, kaf, ta, fahassahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf yang kita hafal adalah yang berkaitan dengan nafas. Yang ini hamas. Yang berkaitan dengan nafas yaitu yang kita hafal itu hamas. Jadi jangan jahar. Jahar itu banyak sekali hurufnya. Jadi yang kita hafal ini fahassahu syakhsun sakat. Jadi huruf hamas itu fahassahu syakhsun sakat. Maka huruf-huruf ini mengalir nafas. Contoh misalkan tadi ha, alhamdu, ya, fa, alam taru kaifa, fa. Kemudian shin, sya, syakhsun, kho, ngalir nafasnya. Kemudian ta, ya. Contoh an'am ta, nafas ngalir. Kaf, Allahu akbar. Ka, alam taru kaifa, kaifa, alam taru kaifa. Itu huruf-huruf yang mengalir nafas, ya. Jadi yang dihafal adalah hamsnya. Fahassahu syakhsun sakat. Berikutnya syiddah. Nah, syiddah ini terkumpul dalam kalimat ajid, qatin, bakat. Ajid, hamzah, jim, dal. Ajid, hamzah, jim, dal, qaf, to, qatin, bakat. Kaf dan qatin, ya. Qaf dan juga to. Qatin, bakat, ba, kaf dan ta. Ajid, qatin, bakat. Jadi ketika membaca huruf yang tersifat sifat syiddah ini suaranya tertahan. Jadi baris kedua ini berkaitan dengan suara. Jadi kasih catatan. Ini baris atas, ini berkaitan dengan nafas. Fahassahu syakhsun sakat. Baris kedua ini berkaitan dengan suara. Ya, ini ada yang tertahan, ada yang mengalir. Nah, syiddah itu yang tertahan suaranya. Tadi ajid hamzah, misalkan ketika sukun ya kuluna, tertahan suaranya, enggak dibaca ya gitu. Tapi ya kuluna. Kemudian ba, ketika membaca ba maka tidak ab, tapi ab, tertahan suaranya, ya. Kemudian berkaitan dengan huruf misalkan tadi qaf, ketika sukun ak, nanti ada sifat lain ketika sukun. Qaf itu qalqalah, ya. Ak, maka tidak ak, tidak dibaca demikian, ya. Nah, kemudian ada rokhwah banyak sekali hurufnya. Jadi yang kita hafal yang tawasud satu lagi. Tawasud itu lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5 hurufnya.
Kalau ajid, qatin, bakat ada 8. Ya, 8 tambah 5, 13. Sisanya adalah milik huruf rokhwah seperti sin, seperti huruf fa. Ya, kalau tawasud atau bainiyah itu hurufnya lam tadi. Alhamdu. Nah, itu tawasud ya. Alhamdu. Kemudian lin, nun, an'amta. Ngalir. Umar, ain. Contoh. Iyyaka itu ngalir. Dia tawasud atau bainiyah. Na'budu. Ya. Nah, jadi baris kedua ini berkaitan dengan suara. Jadi yang pertama nafas, yang kedua suara. Nafas nafas fahasahu syakhsun sakat huruf-hurufnya. Kemudian berkaitan dengan suara syiddah ajidu qatin bakat tawasud lin Umar ya. Itu 5 huruf. Yang syiddah ada 8 huruf. Sisanya tawasud. Sisanya apa? Rokhwah, mengalir suara. Ini berkaitan dengan suara. Baris pertama nafas, baris kedua suara. Ya. Kemudian baris ketiga ini berkaitan dengan tebal tipis suara. Berkaitan dengan tebal tipis suara. Maka yang kita hafal yang isti'la. Isti'la itu terangkat pangkal lidahnya. Maka huruf yang terangkat pangkal lidahnya itu ada 7 huruf. Ya, ada 7 huruf. Khussadog tingkil. Khussadog tingkil. Ada kalau diurutkan sesuai dengan urutan hijai, maka adalah huruf ya. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ada 7. Jadi huruf tebal itu ada 7. Huruf isti'ala itu yang terangkat pangkal lidahnya ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Atau dalam kalimat khussadaq tingkil ya, khussadaq tingkil. Nah, itu misalkan contoh qul a'udzu birabbil falaq qaf, maka berkaitan dengan tebal tipisnya suara. Qaf termasuk huruf apa yang ketika bunyinya diucapkan berharokat fathah itu o, maka tadi kha, sa, dha, ta, dha, gha, qa itu huruf-huruf isti'ala. Huruf-huruf isti'ala. Jadi misalkan huruf sin. Huruf sin ini termasuk huruf tipis atau tebal? Pak Prayogo. Sa. Misalkan sa. Ya. Huruf sin. Sin. Ya, huruf tipis atau tebal? Sa. Tipis. Ustaz. Ya, karena kalau tadi huruf tebal itu ketika berharokat fathah bunyinya o. Ya. Kho, so, bo, dan seterusnya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita hafal. Meskipun kita nggak hafal misalkan ini huruf tebal khussadaq tingkil. Kalau hafal itunya lebih bagus. Tapi kalau misalkan ini sin dengan sod, kalau dikasih harokat fathah, mana huruf tebal? Sin atau sod? Mana yang isti'la? Sod. Sod. Ya. Kenapa? Karena tadi sod dikasih harokat fathah, jadi tebal. So, itu bunyinya o. Baik. Nanti kita praktek ya setelah ini. Itbak tuh hurufnya 4. Dod, to, dho. Itbak tuh. Jadi ketika kita baca huruf itbak, ya maka lebih tebal daripada bunyi huruf isti'la. Contoh, ya. Contoh siroto. Nah, tadi siroto. Ro termasuk huruf isti'la, termasuk. Tapi dia mempunyai 2 keadaan wajahan. Ro itu kadang tebal, kadang tipis. Kalau tadi isti'la itu dia selalu tebal dalam keadaan kondisi apapun. Huruf yang sifat isti'la tadi itu. Kho, so, do, to, dho, ghain, qaf itu semuanya huruf tebal dalam kondisi apapun. Nah, kalau ro itu 2 kondisi, kadang tebal, kadang tipis. Makanya tidak dimasukkan ke dalam kategori isti'la.
dimasukkan ke dalam kategori isti'la ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Contoh di sini misalkan siroto. Nah, ro jadi isti'la. Kenapa? Karena fathah. To. Nah, ini ro, to ini isti'la itbaq. Maka tebal mana ro dengan to? Kalau ro isti'la infitah. Nah, infitah itu artinya terbuka. Kalau itbaq itu tertutup. Kenapa tertutup? Tertutup karena pangkal dan tengah lidahnya ikut terangkat. Nanti kalau belajar di Tahsinul Qiraah itu buku kedua dari pembelajaran ruang sanan itu, boleh bagi yang di sini sebagai guru ya, boleh membeli buku Tahsinul Qiraah itu. Syaratnya ya harus sudah fasih bacaannya untuk ngajarin lagi misalkan ke peserta didiknya. Bagi yang punya lembaga Quran, rumah Quran atau pondok pesantren boleh beli bukunya di ruang sanad pakai buku Tahsinul Qiraah. Dan bagi yang belum belajar, belum fasih bacaannya, itu bisa mulai dari jilid pertama ya, buku Pratasin ruang sanad itu juga sama belajar dari makhraj. Nah, nanti ada klasifikasinya, ada yang masuk ke jilid 1, jilid 2. Kalau jilid 2 itu yang udah lancar tapi makhrajnya belum benar. Tapi kalau jilid 1 itu bacanya yang masih terbata-bata. Tapi belajar makhraj juga, belajar hukum misalnya lebih lengkap juga. Kalau yang jilid 2 tadi Tahsinul Qiraah yang ada gambar makhrajnya, ada sifatnya. Itu untuk yang lancar tapi makhrajnya belum benar. Ya, sekalian ingin belajar misalkan menghafal makhraj dan sifatnya. Nah, jadi infitah itu huruf yang terbuka. Ro ini istilah infitah. Ro. Tidak dibaca ro. Jadi ketika membaca huruf ro itu tidak ihdinas ro. Salah. Kenapa? Karena dia istilah infitah. Istilah tebal infitah dia terbuka. Ro. Kalau to dia istilah itbaq. Ihdinas sirato. To, 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 to. Lebih berat bacaannya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dia mustaqim. Mustaqim. Karena apa? Karena isti'la infitah. Qaf itu. Karena kalau itbaq hurufnya cuma 4. Sod, dod, to, wo. 4 ya yang memiliki lawan. Itbaq lawannya infitah. Istifah lawannya isti'la. Kemudian tadi syiddah, rokhwah, ada tengah-tengah, ada tawasud. Kemudian jahar lawannya hamas. Berkaitan dengan yang pertama, baris pertama berkaitan dengan nafas, baris kedua berkaitan dengan suara, baris ketiga berkaitan dengan tebal tipisnya suara, bunyi, yang keempat berkaitan dengan terbuka atau tertutupnya suara. Ya, infita atau itbaq. Yang terakhir, ringan atau berat ketika diucapkan, ringan atau berat hurufnya. Ya, ismat atau idlak, ya, ismat atau idlak. Ismat itu hurufnya banyak. Idlak itu ada 6. Farro, min, lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ada 6. Ini tapi sifat yang terakhir ini tidak banyak dibahas oleh para ulama. Bahkan dalam kitab Tajwid Musawwar karya Syekh Aiman itu beliau memang menekankan ya ini tidak banyak membahas ini. Artinya yang perlu kita ketahui itu perlu kita kuasai itu adalah di 4 sifat ini. Kalau ini klasifikasian saja, ini antara dekat atau jauhnya atau berat atau ringannya huruf tersebut ketika diucapkan. Ya tidak mempengaruhi kepada bacaan. Ya, tidak mempengaruhi kepada bahasa Arab juga gitu ya. Terlalu pelafalan juga ini bacaan. Ini ada keterangannya di bawah ya. Nah, jadi itu ya. 4 sifat ini berkaitan dengan nafas, berkaitan dengan suara, kemudian yang ketiga berkaitan dengan tebal tipisnya bunyi suara, yang keempat berkaitan dengan terbuka tertutupnya suara. Ya, terakhir berkaitan dengan ringan atau beratnya. Nah, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, ini yang memiliki lawan. Yang memiliki lawan. Ini yang tidak memiliki lawan ada sofir. Sofir itu desis. Ada hurufnya sod, zai, sin. Contoh, ihdinas. Nah, itu desis. Kemudian ammayata sa, desis, sofir.
Kemudian zai. Idza zulzilatil itu sofir. Zai. Lin itu hurufnya dua. Ya dan waw. Sebelumnya fathah. Contoh. Uh, Li'ila fi Quraish. Ya sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Kemudian itu lin ya. Ada madlin, ada lin. Beda nanti. Kalau madlin disertai dengan huruf mad. Ya. Berada di akhir. Madlin itu terjadi di akhir. Madlin. Tadi khauf, Quraish. Ya. Kalau harfulin itu ya wawu sukun sebelumnya fathah. Contoh alam taro kaifa. Kaifa itu lin. Ya, lin. Kemudian inhiraf itu menyimpang, lam dan ro yang menyimpang bacanya. Takrir, huruf ro takrir itu, tardid. Ar-rajim contoh misalkan bismillahirrahmanirrahim itu takrir. Ar-ro ar-rahman ar-rahim hanya huruf ro saja. Tafasyi hanya huruf shin saja. A'udzu billahi minasyaitoni. Huruf shin saja. Istitalah hanya huruf dhad saja. Wanaddo. Istitalah itu memanjangnya bunyi huruf sampai ke gigi seri atas. Ya, istitalah. Qalqalah. Nah, qalqalah ini huruf qalqalah ada 5 qutbu jadin atau baju di toko ya. Nah, kemudian ada huruf gunnah. Gunnah itu mim dan nun. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah itu alif sampai ya ada yang memiliki sifat huruf itu sampai 5 sampai 7 huruf. 5 sampai 7 sifat. Ya. 5 sampai 7 sifat. Nah, nanti kita coba tes ya. Coba tes. Baik. Kita coba tes di sini. Saya coba sebutkan nama ya. Boleh? Boleh ya. Nah, coba yang menyimak sampai akhir ini. Coba kita sebutkan di sini Pak Prayogo. Coba nanti ikhwan 2, akhwat 2 ya. Pak Prayogo. Baik, Pak Prayogo. Coba sebutkan sifat daripada huruf sin. Sin. Ya. Berkaitan dengan nafas. Sin ini memiliki sifat apa, Pak? Hamas atau jahar? Hamas. Urusan apa? Fasahu satu sakata. Fahasahu syaksun sakat. Ya, sakata. Sa. Ini hamas. Sa. Jadi ketika baca huruf sin, ada nafas ya, ngalir ya. Jadi ini berkaitan dengan nafas, mengalir atau tertahan. Kemudian berkaitan dengan suara. Suaranya tertahan atau mengalir huruf sin? Adit kotim bakat tertahan, bukan tertahan. Dia apa namanya? Rohwah ya. Rokhwah, betul. Karena di tawasud lin umar itu nggak ada ya sin. Jadi adanya di rokhwah. Rokhwah. Sa ngalir nafasnya. Sa bismi. Oke, bagus. Yang ketiga berkaitan dengan tebal tipisnya suara, istifal atau isti'la. Istifal, tipis ya. Karena tadi kalau huruf tebal dikasih harokat fathah jadi o ya. Kalau huruf sin fathah sa, tidak so, tapi sa. Oke. Bagus. Yang keempat, huruf apa? Invita, karena invita. Kenapa invita? Selain sod dot to. Selain sod dot to zo. Ya, invita masuknya. Jadi sin invita. Invita itu berarti terbuka, sa tidak dibaca so, tapi sa ya, terbuka. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan memiliki lawan, ismat atau idlak. Idlak. Idlak itu farra min lubbin.
Berarti berarti sin masuk sin ke ismat. ismat. Nah, ya. Cuma ini catatannya nggak begitu memiliki pengaruh ya dalam pelafalan, dalam bacaan. Jadi 4 intinya. Kalau ini nggak dibaca sempurna, misalkan huruf sin ini dengan 4 sifat yang memiliki lawan, maka dia akan merubah makna juga, jadi sin jadi so, ya so, jadi huruf tebal. Padahal istifal dia tipis. Nah, sekarang di antara sifat yang tidak memiliki lawan ini, sin ini masuk ke mana tadi? Sofir itu sin, zai, sod, lin, ya, wau, fathah sebelumnya, inhirof, ro, lam, kemudian takrir, ro, inhirof itu yang menyimpang, lam dan ro, ya. Kemudian takrir, ro, tafashi, shin, istitolah, dod, qalqalah, kutbu jadin, gunnah, nun mim. Berarti sin ada nggak di sini? Sin sofir. Sofir masuknya. Berarti sin itu punya 6 sifat. Hamas, rokhawah, istifal, kemudian infitah, idlaq, ismat, dan juga sofir. Sofir itu desis. Nah, gitu. Baik, bagus ya. Mumtaz, Pak Prayogo. Kemudian berikutnya Pak di sini Muhammad Arif ya, Tafakkur Indonesia. Baik, huruf, coba sekarang huruf zai. Huruf zai. Berkaitan dengan nafas. Ini jahar atau hamas? Zai. Jahar, Ustadz. Jahar. Baik, huruf hamas apa saja? Fahasahas. Fahasahu, syaksun, sakat. Ya. Berarti ada huruf zainya enggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti masuk ke jahar. Berarti zai itu, jahar itu tertahan nafasnya. Za. Tidak dibaca za, za, z. Ngalir nafasnya kalau za. Ya, apalagi dibaca ja. Salah, itu beda makhrajnya. Zai. Berarti jahar, bagus. Kemudian yang kedua, zai itu masuk ke syiddah, rokhwah atau bainiyah, berkaitan dengan suara, mengalir atau tertahan. Zai itu. Za. Rokoah tad. Rokhwah, betul. Karena ngalir ya. Za, bukan ja, tapi za. Berkaitan dengan tebal tipisnya suara. Isti'la atau istifal. Isti'la tebal, istifal tipis. Za. Tipis, Ustaz. Tipis. Za, tidak za, tapi za. Kemudian berkaitan dengan terbuka tertutupnya bunyi, semakin tebal atau tidaknya huruf itbaq atau infitah. Infitah, Ustaz. Infitah. Karena kalau itbaq apa saja hurufnya? So, dot, to, sama zo. Ya, betul. Berarti zai masuk ke infitah. Kemudian zai masuk ismat atau idlaq. Ismat ringan. Ismat tad. Ismat, ya. Idlaq apa saja hurufnya? Farro, min, lubbin. Ya, lip. Farwa min lubbin ya. Berarti zai masuk ismat. Baik, di sini sifat yang tidak memiliki lawan. Kira-kira ada nggak zai? Sofir. Berdesis, Ustaz. Oh, desis berarti sofir masuknya. Ada lagi nggak selain itu? Zai. Lin. Tadi lin itu hurufnya ya, wawu, inhirof, lam, ro, takrir, ro, tafashi, sin, istitolah, itu dod, qalqalah, kutbu jadin, baju di toko, gunnah, mim, dan nun. Berarti hanya sofir saja ya. Baik, berarti zai itu punya 6 sifat. Ya. Yang pertama jahar, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, yang keenam sofir. Itu ya. Baik, Tad. Baik. Paham ya? Paham nggak? Insya Allah, Ustaz. Paham ya? Jadi kalau kita nggak perlu menghafal satu-satu hurufnya, tapi kita perlu menghafal ini bagian ini saja. Siap. Yang memiliki lawan dengan yang tidak memiliki lawan.
Baik, Jadi nanti Ustaz. bisa ketahuan huruf tersebut itu punya sifat apa saja. Ini berkaitan dengan nafas, berkaitan dengan suara, berkaitan dengan tebal tipisnya bunyi suara, yang keempat terbuka tertutup, yang kelima ringan berat. Ya, ini yang tidak memiliki lawannya dihafal. Misalkan sofir itu sin zai sod. Sofir itu desis, lin itu lembut, inhirof itu menyimpang, takrir itu bergetar, tafasyi itu udara menyebar, ya. Rongga mulut, isi tolah itu memanjangnya bunyi huruf dad dari pangkal sampai ke pangkal geraham, ya, sampai ke gusi atas depan, kemudian kolkolah mantul, gunnah dengung. Baik, syukran. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sekarang akhwat ya, akhwat. Baik, akhwat ada yang mau coba? Boleh raise hand. Atau disebut saja ya. Coba Ibu Endah, Ibu Endah Rokhayani. Ada Ibu Endah? Atau Ibu Muhimmah Sidik, Ibu Muhimmah. Muhim, ya, baik Ibu Muhimmah. Coba ya. Baik, sekarang huruf dal. Dal. Huruf dal. Nah, baik, huruf dal ini berkaitan dengan nafas. Apa sifatnya? Nafas syiddah. Apa nih? Nafas. Ini yang atas apa? Al-jahr. Jahar ya. Berarti tertahan ya jahar itu. Jadi ketika baca huruf dal tidak dibaca iyyaka na'budu. Nah, budu ya, budu. Nah, betul. Jahar, tertahan nafas. Kemudian berkaitan dengan suara, mengalir atau tertahan dal. Tertahan, Ustaz. Tertahan. Baik, apa berarti syiddah, rokwa atau tawasud? Syiddah. Syiddah ya, tertahan. Apa saja huruf yang tertahan? Dal, ta, kemudian qaf, ini terhimpun dalam Ajid. ajin qatin bakat. Bagus. Mumtaz. Mumtazah ya. Kemudian yang ketiga, tebal tipis dal. Dal tipis. Berarti mana? Istifal atau isti'ala? Isti'ala. Istifal. Istifal. Oke. Huruf isti'ala ada berapa? Huruf isti'ala itu ya selain husodol tinkil. Itu huruf istilah itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya huruf-huruf istifal apa saja, jangan bingung. Selain huruf-huruf istilah saja gitu. Ya, jadi huruf-huruf istifal itu adalah huruf-huruf selain huruf-huruf istilah. Sederhananya seperti itu. Huruf istilah ada berapa? Ada 7 ini. Tadi khusodok tingkit. Kemudian terbuka tertutup huruf dal. Dal terbuka. Terbuka ya. Yang mana berarti? Terbuka Infitah ya, fataha yaftahu dan seterusnya ya. Infitah terbuka. Kalau itbaq apa saja hurufnya? Sod, Sabad, kemudian wo ya, ada 4. Sod, dod, o, wo, 4. Kemudian yang terakhir dari memiliki lawan ini idlaq atau ismat. Dal. Ismat, ya betul. Idlaq tadi hurufnya ada berapa? Idlaq itu yang firramin lubin. Ya, firramin lubin, betul ada 6 ya. Berarti dal masuk ke ismat. Bagus. Yang memiliki lawannya sudah terjawab semua.
Ya, kemudian yang tidak memiliki lawan. Nah, ada nggak dal di sini? Kokolah. Qalqalah. Betul. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Berarti ada berapa sifat dal itu? Nah, itu Yang memiliki lawan pasti 5 ya. Ini sudah pasti 5. Berarti tambahannya di sini 1, 2, atau 3? maksudnya 1 ya. gimana? Ya, dari yang tidak memiliki lawan, huruf dal itu ada di qalqalah. Oh, ada. Berarti 5 tambah 1 sama yang tidak memiliki lawan. Jadi 6 sifat. Diulang lagi coba apa saja tadi huruf dal sifatnya? Huruf dal itu jahar, Terus rendah, suara, suara, sudah, terus tebal tipis, tipis, dia itu tipis, istifal, terus terbuka, tertutup, terbuka, infitah, terus lalu mudah, izlak, ismat. ismat. Yang terakhir Terakhir itu yang tidak memiliki lawan kata kokolah. qalqalah. Oke, bagus. Satu lagi akhwatnya ya, syukran. Ustaz. Iya. Ada yang mau coba akhwat? Coba Ibu Lina Kusairi, ada? Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Coba huruf to. Oh, To, huruf to ya. Ihdinas sirata, to. Nah, huruf to. Baik, huruf to berkaitan dengan nafas, Bu. Mengalir atau tertahan? mengalir, jahar. Kalau jahar tertahan, Bu. Oh, mengalir ya. Po. Dibaca siroto atau siroto? Siropo, tanpa Baik. angin. Ya, tanpa angin berarti tertahan ya udaranya atau nafasnya. Jahar ya. Baik, Jahar. bagus. Ini berkaitan dengan suara. Tertahan mengalir. Tertahan. To tertahan Oh, suaranya. Berarti mana, Bu? iya. Syiddah, rokhwa atau bainiyah? Tidak. Syiddah. Bagus. Yang ketiga, to ini isti'la atau istifal? Tipis. Isti'la. Isti'la. Tebal, betul ya. Kemudian ini terbuka tertutup cara baca huruf to itu. Ihdinas sirata atau siroto. Tertutup. Tertutup. Siropo. Berarti yang Yatobako. itbaq. Terakhir yang memiliki lawan ismat atau idlak, ringan atau berat Berat. hurufnya. Berat, betul ya. Kalau ringan apa saja hurufnya? Betul. Farro, Hah? farro min lubbin. Ada 6. Farro, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Itu. Baik, di sini sekarang di yang tidak memiliki lawan. Kira-kira mana? Sofir, Halo. sod, zai, sin, lin, waw, ya. Oke. Nah, untuk yang tidak melawan dia tadi huruf po ya. Benar ini. Saya ulang ya, Bu ya, huruf-hurufnya. Di sofir itu sin, zai, sod. Lin itu waw dan ya sebelumnya fathah. Inhiraf itu lam dan ro. Takrir itu huruf ro saja. Tafashi shin saja, shin. Istitolah dod. Qalqalah ba, jim, dal, to, qaf. Gunnah, nun, mim. Yang mana? Ada nggak? Putus-putus Ustaz. Baik, saya ulang lagi ya. Maaf Ustaz, putus-putus. Oh, Tidak terdengar. baik, sekarang gimana, jelas? Halo. Ya. Yang lain gimana, suaranya jelas?
Jelas. Jelas. Jelas, Baik, jelas. Bu siapa tadi? Ibu siapa ya? Baik, dilanjut lagi tadi Ibu siapa ya? Maaf Ustadz, tadi terputus yang ini ya, yang sifat Oh, yang tidak memiliki lawan. ya. Ya, gimana Bu? Ya, Bu Oh, Lina. tadi yang sifat yang tidak memiliki lawan tadi apa Oh, oke. Ustadz? Saya ulang ya. Sofir Oke. itu sin, zai, sod. Oke. Sin, zai, sod. Lin itu waw dan ya sebelumnya fathah. Khauf, ya. Alam taro kaifa, kaifa. Kemudian al-inhiraf itu huruf lam dan ro saja. 2 huruf. Takrir Takrir ro saja. Ar-Rash- Ar-Rajim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tafasyi, shin saja. Minasyaiton. Udara menyebar rongga mulut. Al-istitalah, dod saja. Hmm, Qalqalah, kutbu jadin. ya, Ba, jim, dal, to, qof. Kemudian gunnah, mim dan nun. 2. berarti Yang mana? qalqalah ya. Tadi yang Qalqalah. ya, qalqalah ya. Baik. Berarti ada berapa sifat huruf to? 1, 2, 6 ya. Nah, Satu, betul Bu. Baik, ulang lagi Bu. Coba huruf to sifatnya apa saja? Jahar, Nafas, jahar, suara, syiddah, tebal tipis. ya, syiddah, kemudian isti'lah, Kemudian Iqbal. terbuka, tertutup. ya, iqbal, Ringan, berat. kemudian izlaq, dan Ringan, qalqalah. berat. Ringan, berat. Yang mana Bu? Yang izlaq, Ringan, berat, berat. ismat. Ismat yang berat ya. Ismat yang berat. Oke, ismat yang berat, berarti ismat dan qalqalah. Qalqalah, betul. Mudah atau gampang Bu? Gampang-gampang susah. Ya. Baik, kalau tinggal panduannya ini, bagian ini saja. Tadi saya sudah kasih keterangan. Ini yang pertama berkaitan dengan nafas. Ini berkaitan dengan nafasnya tertahan atau mengalir. Ini berkaitan dengan suara. Suaranya tertahan atau mengalir. Berkaitan dengan tebal tipisnya suara. Suaranya tebal atau tipis ketika fathah. Kemudian ketika ini terbuka atau tertutup. Bunyinya, apa cara mengucapkannya. Po atau ta. Ya. Kemudian berat atau ringan. Kalau berat ringan ini berkaitan dengan tadi. Dekat atau jauhnya si huruf tersebut dengan apa? Dengan bibir atau ujung lidah. Biasanya seperti itu. Itu indikasi apa standarnya ke sana. Nah, kalau ini tadi desis ya, lembut, inhiraf itu menyimpang, takhir itu bergetar, tafasyi itu menyebar udaranya, istitolah itu memanjang bunyi, kemudian qalqalah itu memantul ya. Gunnah itu sengau atau dengung ya. Nah, jadi ini bagannya yang harus dipegang. Jadi kalau hafal ini tadi huruf apapun ya kita bisa jawab. Iya. Kesulitannya kadang kalau disuruh sebut huruf yang tadi misalnya ini apa ismat terus izlaqnya apa gitu itu suka apa ya gitu. Baik, betul. Nah, ini kalau kita punya bagan tadi makhraj, kalau kita punya bagan sifat tadi, insya Allah tidak lagi bingung menjawab ini sifatnya apa, makhrajnya di mana. Nah, itu bagan tersebut itu memudahkan kita untuk kemudian mengetahui ya makhraj dan sifat dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Nah, kalau di buku yang tadi itu adalah ini panduannya ya. Di sini memang secara terperinci kalau menghafal di buku-buku tajwid ya itu kita menghafal satu huruf makronya di mana ini kemudian sifat, tapi kalau kita hafal bagan yang tadi coba hurufnya apa saja kita bisa jawab seperti itu. Nah ini di buku Tahsinul Qiraah metode aku itu ya sudah ada si apa namanya si huruf itu makronya di mana, cara mengucapkannya bagaimana, kemudian sifat-sifatnya apa saja. Jadi ini untuk praktek.
kalau guru pakai buku ini untuk melatih makhraj sifatnya tadi para peserta bagus ini, ya insya Allah bisa fasih pakai metode ini. Kalau yang tadi terbata-bata ada buku satu laginya. Ini panduan untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau yang tadi di bagian tadi panduan kita untuk mudah menghafal makhraj dan sifat. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sedawan. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Syukran, jazakallahu khairan pada Ustadz Arif, terus ya kepada peserta yang sudah bertanya. Ini masih ada sedikit pertanyaan Ustaz, berkaitan dengan Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, apa saja huruf idlaq, mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz. Baik. Huruf idlaq itu tadi fa, farro min lubbin. Ya, farro min lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Itu huruf-huruf idlaq. Ada 6. Sisanya ismat. Jadi kalau ditanya ya, huruf ismat apa saja? Maka jawabannya selain huruf idlaq. Nah, kita harus kalau ditanya huruf idlaq apa saja? Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Baik, itu Ustaz. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada juga yang bertanya ini Ustaz, berkaitan dengan materinya, apakah bisa di-share ya, Ustaz, atau tidak? Saya kurang tahu juga. Baik, untuk rekamannya saja paling. Ya, Syukran. rekamannya saja nanti yang di-share. Jadi biar memahami. Kalau nanti paling di-share tidak semua, si bagian makhraj dan sifatnya saja yang di-share. Mungkin ada yang SS bisa di apa? Di-share juga tuh yang bagian sifat dan makhrajnya ya. Boleh di-share juga di grup. Kalau enggak nanti kita bantu share si apa? Bagian makhraj dan sifatnya itu. Ya. Pembelian bukunya di mana pembelian buku? Baik, buku yang tahsinul qiraah atau buku pratahsin itu bisa dibeli di ruang sanad ya. Jadi untuk membeli buku itu Bapak bisa membelinya di ruang sanad. Yang pertama bagi pengajar atau yang sebagai guru Quran atau yang punya pondok pesantren ya, itu bisa beli buku di kita di ruang sanad. Insya Allah tersedia bagi yang mau mempraktekkan buku ini ke para peserta didiknya. Kemudian bagi yang tidak tahu cara ngajarnya, kita punya kurikulum dan bimbingan teknisnya, insya Allah kita bantu ya untuk BIMTEK dan juga kurikulum untuk pembelajaran tahsinul qiraah ini untuk bagaimana cara ngajar ini ke peserta didik. Kalau kita sebagai pemula yang mau belajar ya, maka harus beserta gurunya, jangan beli bukunya aja, harus sama gurunya. Ya, harus sama gurunya. Dan gurunya itu yang sudah di BIMTEK berkaitan dengan buku tahsinul qiraah dan juga jilid 1 ini metode aku ya. Jilid 1 saya coba tampilkan juga di sini ya. Ntar. Oh, jilid 1 ini ada juga sama belajar makhraj. Nah, ini jilid 1-nya juga sama belajar makhraj ya. Nanti memperbanyak juga latihan di sini. Ada banyak latihan. Nah, ini bagian ini tadi. Ya, makhraj yang dari 2 bibir, ba, mim, waw, fa. Ini dirangkum ya. Di sini. Kemudian prakteknya ada. Kalau sebagai guru ada cara mengajarnya di sini. Kemudian juga ini prakteknya. Jadi nanti diajarkan oleh guru itu huruf ini keluar dari 2 bibir, dari bibir. Cara pengucapannya dicontohkan juga oleh gurunya. Nah, di ruang sana sudah seperti itu. Jadi sudah terstandarisasi pembelajaran menggunakan buku ini. Namanya metode aku ya. Jadi untuk para guru Quran, kalau ingin fasih murid-muridnya mudah dan tujuannya tercapai, tadi goalsnya agar bisa fasih bacanya pakai buku ini, insya Allah. Ini banyak yang sudah berhasil ya.
ada yang lulus jilid 1 itu ya 70-80% fasih cara mengucapkan huruf dan juga kalimat. Kalau intens ya, intens belajarnya benar. 70-80. Nah, kalau yang tadi dilanjutkan dengan tahsinul qiraah jilid kedua dari buku ini, maka itu insya Allah 100% bisa. Nah, untuk melancarkannya talaki juz 30. Dan di ruang sanad insya Allah di bulan Mei ada program sanad qiraah ya riwayat Imam Asim ya dengan qiraah Imam Asim, riwayat Imam Syu'bah dan juga Imam Asim, Imam Hafs, dan juga nanti ada qiraah Ashrah. Itu sebagai informasi program yang akan launching di bulan Mei oleh ruang sanad ya. Ini sebagai info dari saya untuk apa buku ya. Barangkali ada yang mau menggunakan buku metode aku silahkan bisa dibeli di ruang sanad. Boleh menghubungi admin ya, admin yang ada di grup Teh Nisa, insya Allah. Syukran, Ustaz. Terakhir mungkin ya, karena sudah pukul 22 lebih, mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Boleh. Dari Ibu Umul Hasanah, izin bertanya, Ustaz, untuk sifat inhiraf itu maksudnya menyimpang, terus menebalkan huruf ro itu maksudnya seperti apa? Ya, baik. Membedakan dengan ro tipis. Jadi menyimpang itu cara si kalau kalau apa? Kalau dalam gambar itu kelihatan. Jadi si udara itu ketika kita membaca huruf lam dan ro itu dia menyimpang. Jadi tidak tidak apa? Tidak pas gitu ya. Disebutnya seperti itu, inhiraf itu. Ya. Cuman memang sifat inhiraf ini tidak banyak dipersoalkan juga oleh para ulama ya. Jadi tidak banyak dikoreksi ketika kita baca ini inhiraf enggak. Yang lebih banyak dikoreksi itu selain ini sama tadi sifat idlaq dan ismat. Sifat-sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan itu yang dikoreksi itu selain sifat inhiraf dan juga idlaq ismat. Yang lainnya dikoreksi. Nah, untuk ro cara menebalkannya ya. Jadi terangkat pangkal lidahnya ketika berharokat fathah dan juga dhammah ro disertai dengan sifat tardid, takrir tadi ada takrir ya. Takrir itu bergetar atau pengulangan. Ya, tardid bergetar, takrir itu pengulangan. Artinya pengulangannya itu ro ada tidak banyak. Takrirnya udah aja, tidak Contoh misalkan yang sering kali terjadi kesalahan ya baca huruf ro itu takrir itu berlebihan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu takrir berlebihan. Takrir itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Itu takrir pengulangan. Nah, jadi cara menebalkannya itu diangkat pangkal lidahnya ketika fathah dan dhamma. Ru, Rasulullah ya. Rasulullah. Tebal ro ya. Kemudian ru contoh ya. Eh, aruni mada dan seterusnya. Ya, ru itu sifat dari huruf ro tebal dan yang lainnya. Baik, cukup ya, insya Allah. Baik, Sadawan, silakan. ya, syukran Ustaz untuk jawabannya. Jazakumullah khairan katsiran. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 gitu, sudah larut di waktu Indonesia Barat. Mungkin kita cukupkan dulu tadi. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pertanyaannya. Sebelum diakhiri mungkin kami menginformasikan tadi untuk beberapa program di ruang sana nih ada kelas pratahsin ya, kemudian ada kelas tahsinul qiraah dan juga talaki juz 30. Nah, kemudian juga di ruang sana memfasilitasi juga tentang majelis samai berkaitan dengan daurah Al-Fatihah, sehingga bagi para peserta yang barangkali berminat nanti bisa langsung menghubungi ruang sanad ya. Untuk daurah Al-Fatihah sendiri nanti ada syahadah ya, dengan membayar biaya 50.000 untuk ijazahnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas
kehadiran para peserta semuanya. Mudah-mudahan tadi pertemuan yang dilaksanakan pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ruang Sanad bisa memberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan membawa manfaat ya, ilmu dunia dan akhirat, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga membawa kebaikan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Arif dan para peserta yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Barakallahu li wa lakum. Mungkin kita langsung tutup saja Ustaz dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Barakallahu li wa lakum. Wa iyyakum jami'an.